Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini adalah lanjutan video yang sebelumnya. Kita mendokumentasikan untuk saat ini adalah meng-embed atau mengintegrasikan WASYS, ya. Nah, WASYS di sini sudah ada dokumentasinya. Nah, literatur yang kita pakai tuh ini. Nah, ini sudah ada literaturnya untuk mempersingkat waktu karena sudah lama banget ini. Nah, ini sudah ada saya cantumkan di sini. Nah, oke. Nah, yang kita download ada ini 1 2 3 4 WASYS PACS konektor, WASYS WAR, WASYS 18i18n, WASYS extension, WASYS PACS konektor .properties, WASYS DCOM DCM4C app.properties. Oke ya. Nah, di sini ada tinggal kita download aja di SourceForge. Di SourceForge. Oke, di SourceForge itu di sini. Nah, nanti cuma tinggal download yang terbaru. Nah, sekarang WASYS itu adalah apa sih? WASYS itu adalah DCOM viewer. Jadi kalau misalkan PACS DCOM, PACS DCM4C itu hanya sebatas untuk nyimpen file DCOM-nya aja dan nyimpen data-datanya. Kemudian sedangkan untuk WASYS itu adalah untuk nge-view. Nah, sedangkan supaya agak si DCM4C-nya ini agak lebih menarik gitu, agak lebih enak dilihatnya, biasanya pakai WASYS. Untuk yang versi bisa yang pakai yang berbayar. Nah, untuk WASYS ini open source dan memang free ya. Nah, tinggal dipilih aja yang mana. Cuma ini kita pakai WASYS protokol. Dah pakai protokol, pakai WASYS-nya, pakai WASYS protokol, dan kita untuk viewernya pakai WASYS, jadi biar lebih enak gitu loh. Dah. Oke, lanjut ya. Di sini. Nah, ini udah. Nah, kita lihat nanti untuk downloadnya ada di sini semua. Nah, oke. Nah, sebenarnya kita hanya mendeploy ini. Nah, oke. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat dari sini. Oke, saya connect lagi. Ini yang sebelum kita sudah connect. Sorry. Oke, kita di master ini sebenarnya sudah ada WASYS. Jadi mempersingkat waktu, ini sudah saya download semua. Jadi WASYS RPM-nya ini WASYS RPM, WASYS WAR. Jadi ini buat klien kalau misalnya buat di Dell. Oke, yang ini buat di Red Hat atau di di Fedora. Yang Red Hat Package Manager-nya. Nanti kalau misalnya buat yang Mac juga ada, tinggal di download aja. Oke. Jadi si klien itu akan yang ingin membaca DCOM-nya memakai WASYS kliennya itu harus diinstal terlebih dahulu, baru bisa dia pakai. Oke. Nah, ini yang kita deploy ini WAR ini, WASYS PACS WAR ini, sama WASYS WAR ini. Oke ya. Kita mulai. Sebenarnya gampang, mudah. Nggak mudah sih, sakit. Oke. Pertama, kita edit dulu nih WASYS PACS connector.properties di atau ininya. Kita cek dulu nih, ya kan? Bila DCM4C berada pada server, apabila DCM4C-nya berada pada server yang berbeda. Cuma kalau misalnya dia dalam sama servernya, dia nggak perlu. Kalau misalnya si DCM4C dengan WASYS-nya itu sama, di server yang sama, di PC yang sama, kita nggak perlu lagi kita rubah-rubah ini. Tapi kalau untuk ngecek boleh. Sorry. Oke, yang biasa dicek itu adalah ini DCM4C-nya, localhost-nya, 112-nya. Oke, cuma itu aja. Nah, udah, hanya itu aja yang mesti dicek. Oke, untuk lebih singkat ya, maksudnya untuk lebih singkatnya ya, untuk singkatnya aja. Nah, sedangkan untuk yang ini WASYS PACS connector properties. Oke, yang ini juga sama ya. Ini juga sama nih. Yang kita cek itu base URL-nya, WASYS-nya di mana. Nah, ini ngacunya ke mana? Nah, ini. Oke ya. Ini sebenarnya tidak ada yang perlu dirubah kalau misalnya emang kita emang di dalam satu server. Oke, lanjut. Nah, kita lihat di sini yang lagi nyala saat ini
Nah, sini ada dua, satu keyclock-nya, keyclock yang ini, yang kedua whitefly. Whitefly dan keyclock lagi bareng jalan. Oke, nah gampang aja, kita cuma tinggal deploy. Kita masuk aja ke deploy. Nah, di sini gampangannya copy WASIS konektornya ke dalam whitefly standalone configuration. Oke, nah di sini saya berhubung udah ada di ini, sudah ada di dalam master WASIS. Nah, saya copy .properties ke dalam whitefly standalone configuration. Oke. Saya copy, alas lagi. Nah, ini di sini satu sudah ada. Oke. WASIS Connector Properties pun ini sudah tercopy. Udah ya? Clear. Nah, kemudian masuk ke JBoss CLI dan deploy semua warnya. Nah, ini kebetulan ini saya samain semua karena biar cepet ya. Oke, nah kita cuma tinggal deploy aja, masuk ke dalam bin ya. Kalau JBoss CLI itu ada di bin ya, ada di whitefly cd bin. Oke, JBoss CLI JBoss CLI.c langsung connect, biar langsung connect. Oke, tunggu beberapa saat. Nah, berhubung kita udah pakai yang secure, biasanya akan keluar tuh 9993. Oke, tunggu beberapa saat, emang agak lambat ya. Nah, tapi harus sabar. Oke, nah kita lihat kalau misalnya kita undeploy, kalau kita tab lagi di sini, nah kalau kita tab lagi di sini yang ada aplikasinya cuma DCM4C Air, Secure UI Air. Oke, nah kita nggak perlu mendeploy, kita nggak usah undeploy, tapi kita deploy WASIS-nya yang baru. Oke, nah kita deploy. Pertama WASIS PHS connector war, saya copy paste biar cepat. Oke, kemudian saya deploy lagi ini WASIS war, ini agak lama. Oke, kemudian nah udah selesai WASIS warnya. Kemudian bahasanya saya copy karena ini lama banget, karena kita sudah kelamaan, banyak banget. Sakit. Ini lumayan ya, bukan lumayan, jadi total habisin berapa jam ini untuk instalasi total dari scratch. Oke, selanjutnya saya copy lagi yang ini. Dah. Ini kalau misalnya sudah selesai, nah di sini untuk mengaktifkan WASIS pada DCM4C Arclight user interface, masuk ke dalam aplikasi. Nah, masuk ke dalam aplikasi. Berarti kita masuk ke dalam aplikasi DCM4C-nya. Sekarang masuk sini ya. Nah, saya ulang lagi aja berarti. 192.168.0.149.840 DCM4C arc/UI2 enter. Maka dia akan masuk ke sini karena masuk ke keycloak. Sekarang login dari keycloak. Nah, masuk dari keycloak, nanti dia akan redirect lagi masuk ke dalam DCM4C. Oke, dah. Ini udah sampai di sini. Nah, dari sini baru kita masuk ke dalam konfigurasinya. Konfigurasi device DCM4C Arc extension, edit extension. Oke. Masuk ke sini. Configuration. Oke. Kemudian kita pilih device-nya itu DCM Arc, ini device ya kan, DCM Arc, DCM4C Arc. Oke, DCM4C Arc, kemudian extension, masuk ke dalam extension sini. Oke, kemudian di edit extension, kita klik edit extension. Kemudian di dalam child object web application, child object di sini kita breakdown, web application-nya kita pilih DCM4C chat. Nah, keluar. Oke, udah keluar DCM4C-nya. Nah, di sini kita tambahkan propertiesnya. Nah, ini pakai token ya. Jadi
Sebenarnya nggak juga nggak apa-apa. Cuma kita buat ini aja, jaga-jaga. Saya copy dari sini. Ntar saya ini tambahkan properti ya di sini. DCM4C di sini tambahkan properti di sini saya. Nah, Ctrl V. Oke, kita tambahin lagi. Nah, ini juga Ctrl C. Kita tambahin lagi. Targetnya self. Oke, udah. Ini udah selesai. Nah, ini udah selesai. Nah, save-nya ada di sini. Ganggu aja nih. Nah, saya pindahin di muka saya nih. Save-nya ada di sini. Kita save. Cet. Nah, kita save. Selesai. Cukup di situ. Reload successfully. Cukup di situ. Nah, ini dapat dari mana? Ya, ini dari sini, embedding dari sini. Nah, embedding dari sini pertama kan install DCM4C sudah. Terus download. Nah, terus habis download dari sini semuanya. Kemudian dari sini kemudian warnya kita deploy semuanya, deploy. Kemudian dari sini deployment tab nih kita deploy semuanya, udah di deploy. Nah, di sini baru pada saat konfigurasinya di sini DCM4C extension edit extension child object web application, pilih DCM4C. Nah, ini ada CDB. Kalau misalkan URL if Oasis war has not been deployed on the server side, kita pakai tambahan CDB. Nah, cuma kita nggak usah. Nah, di sini ada tambahannya lagi. Nah, di sini dia bilang untuk active Oasis Arclight user interface symmetric of required version in table below. You need to add attribute by either editing Docker Compose and or from the left menu configuration. Oke. Nah, dari sini kita nambahin ini. Nah, kita tambahin ini nih saya. Oke. Nah, sekarang kita pakai yang mana? Kita pakai yang secure. Oke, kita pakai yang secure. Secure kita pakai yang mana? Kita yang paling tinggi. Jadi 5.22.2. Jadi yang di atas saya ini. Untuk yang secure kita pakai ini. Oke. Nah, yang sedangkan yang bintang ini running local native version. Nah, karena kita pakai yang bintang ini, yang bintang ini kita sebenarnya pakai yang bintang. Karena kita pakai nantinya itu pakai si Oasisnya itu kita install di kliennya masing-masing gitu. Nah, pakai ini. Kita tinggal copy paste. Nah, dari sini ini saya sudah ini ya. Nah, ini saya pindah lagi nih muka saya yang ganteng. Oke. Nah, sini saya sudah masukkan ke sini. Tambahkan properti ini nih. Nah, ini kita samain ya. Nah, kita samain. Nah, ini sama pattern ID, pasien CDB. Nah, ini CDB. Ini nggak ada CDB. Karena kita nggak pakai CDB ya. Kita nggak pakai CDB karena CDB di sini untuk yang namanya kalau misalnya Oasis War-nya tidak dideploy pada server side. Oke. Nah, ini kita tambahin access token. Nah, ada lagi yang beda. Di sini pakai \n, sedangkan di dalam ininya tidak. Nah, di dalam ini tidak. Jadi kita nggak bisa langsung copy paste ya. Nah, ini nggak bisa langsung copy paste. Jadi bisa pakai ini. Sorry, saya pakai yang ini nih. Oke. Nah, kenapa pakai \n? Nah, di sini karena di sini udah wanti-wanti dia bilang. Nah, di sini udah wanti-wanti dia bilang itu di sini. Di sini dia bilang. Nah, ini. Nah, ini dia bilang. Untuk dari Arclight by editing Docker Compose and env, they can be edited portal. Note, nah catatan the character n must be escaped. Nah, meski harus di escape. Karakter n ini harus di escape.
Jadi misalnya ini harus menjadi ada backslash n. Oke. Jadi makanya saya ambil makanya kita ambil nih, ambil yang salah satu dari sini. Saya pakai yang ini, nggak pakai CDB ya, nggak pakai CDB. Nah saya pakai yang ini. Oke, pakai yang ini, yang secure, pakai yang ini. Dah, pakai yang ini. Tapi ada n-nya di sini, ada n-nya nanti hati-hati. Makanya saya copy taruh di sini. Saya kasih backslash n di sini. Oke. Nah ini hati-hati nih. Oke. Nah kalau udah sampai sini udah selesai. Nah ini udah clear, udah selesai. Nah udah deh, selesai. Tinggal kita uji coba. Oke. Oke, kita uji coba lagi, kita cek ya. Kita cek extension, edit extension. Oke, child object, web application, DCM4C. Nah ini udah oke, ini udah clear. Dah sampai sini. Nah udah selesai. Cuma tinggal kita monitoring atau kita di navigasi. Di navigasi kita cek studinya. Nah di sini web application serversnya udah oke. Nah oke. Jadi cuma tinggal kita carinya DCM4C, submit dari sini. Are you sure? Oke. Nah nanti kita cuma tinggal tunggu CR atau CR yang kirim, nanti bisa dilihat dari sini. Oke? Segitu dulu. Sebagai penutup berarti DCM4C untuk WASIS sudah selesai, sudah clear semua, sudah terintegrasi dengan WASIS, tinggal kita diuji coba. Insya Allah udah bisa, sebab saya kemarin saya coba juga udah bisa. Tinggal kita ya seperti tinggal uji coba aja. Nah terus dari sini tinggal nanti si kliennya itu, tinggal si klien nanti, yang klien itu ini ya, nanti yang klien install ini, yang klien itu install. Nah yang klien itu install WASIS. Nah install WASIS di sini kalau misalnya ada di Linux pakai deb, kalau misalnya ini pakai RPM. Nah kalau misalkan nanti di sini sudah ada kok, tinggal download aja dari sini. Nah tinggal download dari sini. Nah ini tinggal download dari sini. Nah tinggal download dari sini, insya Allah gratis. Ini yang pakai Linux RPM, ini yang pakai Microsoft Windows, ini yang pakai Windows 32 bit, ini yang pakai Mac, ini yang pakai Deb atau yang pakai Linux Ubuntu atau Debian. Oke. Sampai di situ. Untuk setting dan untuk instalasi sudah selesai. Lebihnya saya mohon maaf, kelebihannya kalau nggak ngerti atau terburu-buru atau mulut saya beribet, saya mohon maaf. Ini hanya sekedar dokumentasi aja supaya jujur ini semoga bermanfaat buat yang lain dan bermanfaat buat saya sendiri. Oke, sampai segitu. Terima kasih, mohon maaf atas kalau saya melenceng atau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.